Ya, oke. Kita ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini adalah hari pertama kita akan membahas tentang metode penelitian. Ya, kita awali dengan background ya bahwasanya pengembangan dari ilmu pengetahuan itu menjadi sebuah keniscayaan. Artinya ilmu pengetahuan itu harus dikembangkan. Kenapa? Karena untuk menjawab berbagai tantangan zaman ya, untuk menyelesaikan satu permasalahan, untuk juga mempersiapkan masa depan, untuk mengembangkan berbagai pengetahuan, berbagai infrastruktur, berbagai fasilitas, itu semuanya membutuhkan adanya penelitian. Ya, misalnya adanya COVID-19 ini, ya, adanya berbagai virus ini meniscayakan adanya sebuah penelitian, adanya sebuah pengembangan dari ilmu pengetahuan. Apa sih virus ini? Apa saja komponen di dalamnya, kemudian bagaimana, apakah pembuatan dari vaksinnya itu, maka pengembangan ilmu pengetahuan itu menjadi sebuah keniscayaan ya. Adanya research and development itu menjadi sebuah hal yang harus ada. Nah, penelitian dan pengembangan itu menjadi satu metode atau cara dalam mengembangkan ilmu pengetahuan ya. Kenapa disebut ilmu pengetahuan? Karena memang dia sifatnya itu ilmu ya, ilmu yang berarti dia memiliki metode ilmiah yang harus dijalankan. Sehingga untuk mengembangkan dari ilmu pengetahuan maka harus ada penelitian. Nah, penelitian itu sendiri ya atau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah riset ya, dari kata-kata atau ya bahasa Indonesia itu. Itu artinya mengulang, review ya, jadi riset gitu ya. Review juga sama berarti melihat ulang kembali. Kalau berarti mengulang, search itu berarti mencari ya, berarti pengulangan dalam mencari sebuah penelitian atau dalam mencari sebuah kebenaran. Saya ulang lagi ya, metode itu dari bahasa Yunani ada kata meta dan hodos. Artinya itu adalah cara. Nanti kalau metodologi berarti ada tiga dalam bahasa Yunani, yaitu ada kata-kata meta, ada kata-kata hodos, ada kata logos. Logos artinya ilmu, hodos itu artinya pemahaman atau pengetahuan ya. Kemudian meta sendiri artinya sekarang ada meta ya, ada metaverse gitu ya. Berarti sebuah sebuah ya bisa dikatakan juga kebenaran gitu ya. Jadi metode itu artinya adalah tata cara dalam mencari sebuah kebenaran yang sudah ditentukan secara ilmiah. Nah, kalau logos itu berarti artinya ilmu, berarti ilmu tentang cara mendapatkan kebenaran ya. Metode penelitian tadi riset berarti mencari kembali sebuah kebenaran. Kenapa kembali? Karena dia akan dicari kembali, dia akan mengulang kembali ini benar atau tidak. Misalnya ini vaksin ini benar atau tidak nih, maka diteliti lagi. Nah, nanti diulang lagi, diuji coba lagi, diteliti lagi. Itu namanya riset. Ya, berarti riset atau penelitian itu adalah metode ya, tata cara dalam mencari sebuah kebenaran. Sehingga tadi saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat ke-35 yang juga konteksnya adalah mencari sebuah kebenaran. Oke. Nah, berarti karena research and development is very important for us, so we have to know about the approach or method ya. Jadi karena riset atau karena penelitian dan juga pengembangan itu menjadi sebuah keniscayaan, maka kemudian menguasai metode penelitian itu juga menjadi sebuah keharusan. Ya, saya ingin tahu tentang bagaimana sih sebenarnya konsep uang dalam Islam.
ya, atau yang tren itu bagaimana sih cryptocurrency sebenarnya, bagaimana sih sebenarnya, Bitcoin ya, bagaimana sih sebenarnya pemindahan, ibu kota ya dari Jakarta ke Kalimantan sana ya, kemudian juga bagaimana sih sebenarnya, dalam Islam itu, misalnya, multi atau tadi ada metaverse itu ya, kemudian bagaimana yang gampang-gampang saja nih, kok ada yang bilang GoPay itu haram sih, ya kok ada yang bilang multi level marketing itu haram sih? Ah, ya, maka itu menguasai nanti ada masalah kemudian nanti dicari, ya dicari, jawabannya maka menggunakan metode penelitian, ya. Termasuk juga misalnya kenapa ya orang sekarang itu sudah mulai meninggalkan Facebook, ya. Orang sudah banyak berpindah ke TikTok gitu misalnya ya. Kemudian Twitter kayaknya udah ketinggalan zaman kayaknya ya, udah jarang banget gitu ya. Kemudian juga mungkin, kemarin tuh setelah ada WhatsApp gitu ya, WhatsApp sekarang masih berjaya, kemudian Telegram mau masuk juga, tapi ternyata Telegram cuma buat nyimpen data doang gitu, jadi nggak terlalu familiar juga. Demikian juga ada yang terbaru yang dari, Turki itu saya udah install juga, tapi, ternyata jarang digunakan. Jadi nanti ada, pilihan dalam penggunaan media sosial. Termasuk juga, kemarin ketika kebijakan pemerintah itu menurunkan ya harga minyak. Ini sebenarnya ada apa nih, ada efek lain tidak nih gitu ya. Kenapa harga minyak itu di dunia itu naik terus, baik itu minyak tanah ya, minyak mentah ataupun, juga minyak kelapa sawit atau, gorengan gitu ya. Oh yang satu lagi yang tadi saya sebut itu adalah, yang disebut dengan yang, saingannya WhatsApp nih, sampai saya udah hampir, nggak pernah bukan, saya jadi lupa deh, jadi karena udah hampir nggak pernah saya buka lagi juga nih, mungkin teman-teman tahu juga ya. Bukan, yang intinya WhatsApp WhatsApp yang orang Turki yang bikin tuh, ternyata bukan. Ini Bip. Waduh, sampai lupa nih. Bip ya, dulu pakai Bip itu. Tapi ternyata, aduh saya juga udah nggak pernah buka Bip lagi nih ya, ada Bip nih. Iya, jadi padahal ini ada beberapa, masih banyak juga nih beberapa gitu. Nah ini apa nih, ini nanti sebenarnya tentang, tentang, riset pasar sebenarnya itu. Kenapa sih orang masih tetap milih WhatsApp dibanding dengan Bip gitu kan? Iya, karena mungkin WhatsApp itu lebih mudah kali ya. Telegram juga sebenarnya enak juga, buat grup juga lebih banyak, tapi, ya, WA lebih familiar mungkin gitu ya. Oke, jadi mahasiswa dan dosen memiliki kewajiban untuk melakukan penelitian ya. Ini baik nanti kita, mungkin mahasiswa ya harus nanti membuat, mini riset dan di akhirnya dia harus membuat skripsi. Nanti kalau di master membuat, tesis, ya harus paham ya bagaimana nih, oke awalnya nggak papalah mungkin dia adalah kewajiban, tapi nanti lama-lama menjadi sebuah oh, keharusan nih saya pengen tahu tentang ini ya, misalnya karena kita mahasiswa nih, ya ini kan mahasiswa-mahasiswa semuanya, kuliah di prodi ekonomi syariah, gitu kan. Nah kemudian, nanti ketika tetangganya, mungkin saudaranya, istilahnya, "Kamu kan kuliah di ekonomi syariah, mau nanya dong," gitu ya, "sebenarnya boleh nggak sih jual beli valuta asing?" Gitu ya. Atau mungkin, "Sebenarnya boleh nggak sih investasi di kripto?" Nanti insya Allah kita ada webinarnya juga gitu ya. Jadi intinya adalah nggak apa-apa sekarang ini kita menganggap bahwasanya kewajiban, dari meneliti itu adalah memang, dosen atau mahasiswa dan juga dosen ya. Nah tapi yang penting pemahaman yang masih dalam pelaksanaan penelitian, pemahaman yang masih kurang nih tentang, penelitian ya. Jadi mungkin teman-teman nanti, harus nanya juga nih ya, yang mudah-mudahan sudah paham lah apa itu metode penelitian gitu ya. Karena mungkin sebelumnya sudah ada mata kuliahnya, tapi kalau yang belum paham ya tanya. Termasuk I will, propose to you about the Islamic paradigm in research and also usul fiqh and, maqasid, studies. Ini nanti di pertemuan yang ke-8, ini penting sekali menjadi kekhasan dalam, studi ekonomi, syariah ya. Misalnya saya pengen tahu sebenarnya properti syariah itu seperti apa sih?
ya, atau mungkin tadi ada resort syariah atau sekarang lagi tren juga, halal tourism gitu ya, ada halal hospital, ada halal hotel ya, hotel syariah gitu ya, bahkan ada airport yang apa, muslim friendly gitu ya. Kalau ke Korea kita menemukan ada apa, ada destination yang memang muslim friendly, di Jepang juga, di Europe juga, sampai ke New Zealand pun, banyak tuh yang apa, disebut dengan Muslim friendly, tourism. Nah, saya suka jalan-jalan soalnya gitu, jadi saya suka pengennya jalan-jalan gitu ya. Oke, ya jadi ini yang menjadi latar belakang. Nah, termasuk yang penting juga, kenapa sih metode penilaian itu penting gitu ya, ternyata Indonesia ini hanya 90 dari 1 juta penduduk yang, dia itu menjadi seorang peneliti ya. Kita bandingkan dengan India yang mencapai 160 orang per 1 juta penduduk ya. Brazil itu mencapai 700 per 1 juta penduduk. Tiongkok, Cina ya yang ternyata sekarang menjadi sebuah negara adidaya itu ya 1020 per 1 juta penduduk ya. Nah, ya gimana nggak maju gitu kan ya. Rusia juga 3.000 per 1 juta. Korea lebih banyak lagi 5.900 per 1 juta penduduk dan tentu saja Singapore is the first ya 6.658 orang per 1 juta penduduk. Mereka itu adalah, peneliti. Ya peneliti ini biasa mereka ya sebagai akademisi ya pertama tentu saja dia biasanya pasti kuliah gitu ya, pasti kuliah biasanya gitu ya. Kuliah kemudian dia ngambil, spesialisasi di bidangnya, kemudian nanti, dia akan meneliti. Yang paling banyak ya akademisi memang gitu ya. Walaupun seperti di Indonesia kan ada LIPI, kemudian, kebijakan kemarin terbaru yang di BRIN ya, Badan, Riset Nasional gitu ya, BRIN ya, Badan Riset, apa ya, Nasional ya, atau Indonesia gitu ya, pokoknya untuk risetnya lah gitu ya. Ini menjadi, satu hal yang menarik, tapi ternyata kita memang, masih jauh gitu ya. Kemudian kita lihat juga bisa lihat dari sisi, publikasinya. Ternyata Indonesia ini data sampai, ada 2020 sih, 2018, 2020, Indonesia itu hanya 6.260 riset. Malaysia itu sampai 25.000, bayangkan ya. Singapura tadi 18.000 ya. Ini Malaysia dengan Singapura, kenapa Malaysia lebih banyak ya karena dia, di publikasinya orangnya lebih banyak. Kalau Singapura kan negaranya itu kecil gitu ya, sehingga ya 18.000 itu sudah sangat banyak sekali. Thailand ya itu sampai, 13.000 riset ya, ini 6.000 berarti kita separuhnya. Ya Thailand itu negara yang mungkin, dulu itu di bawah kita gitu ya, tapi sekarang, pertaniannya itu lebih maju. Katanya dulu itu mereka banyak belajar ke IPB, banyak belajar ke UI, belajar ke berbagai tempat, tapi kemudian mereka mengembangkan, di sana. Jadi 2 kali lipat dari, riset kita. Nah, ini juga bisa terbukti dari apa, riset paper yang dihasilkan Indonesia, aduh kecil banget di belakang ini ya, jauh banget nih dari, penelitian. Nah, sayangnya tadi kalau kita bicara tentang Indonesia yang memiliki peneliti yang masih kecil, ya, masih sedikit. Kemudian kita tahu Indonesia itu adalah mayoritasnya itu adalah Muslim, ya, berarti kita bisa mengatakan bahwasanya Muslim di Indonesia penelitinya itu sangat sedikit. Oke, ya, itu adalah apa namanya konklusinya. Jumlah peneliti Muslim di Indonesia itu sedikit. And the next problem ya is ya masalah berikutnya adalah ternyata dari umat Islam yang sedikit itu ya beberapanya itu adalah liberalism ya. Mereka itu yang peneliti ada yang liberal di mana mereka melakukan kebebasan berekspresi. Ya, makanya kemarin ada penelitian tentang milkul yamin gitu ya. Jadi seolah-olah itu pacaran itu boleh, kemudian juga malah apa hubungan di luar nikah itu boleh karena ada istilah milkul yamin ini dari kalangan liberal ya. Salah satunya kenapa? Karena mereka, taklid dengan teori barat gitu ya. Kita tahu di Mesir misalnya ada Muhammad Sahrur ya, kemudian juga, Abduh di beberapa pemikirannya, kemudian kalau di, UK itu ada Yasser Auda gitu ya, dan beberapa pemikir-pemikir itu yang, mereka cenderung kepada kebebasan. Niatnya mungkin baik biar Islam itu tidak ketinggalan zaman, tapi ternyata, terjatuh kepada liberalisme
yang mereka memberikan kebebasan seluas-luasnya dari mulai ya pakai jilbab itu nggak penting gitu ya, kemudian ekonomi syariah itu ya nggak perlu gitu dan lain sebagainya. Pokoknya liberal itu lebih kepada kebebasan dalam, berpikir. Tentu saja ini tidak, sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang kedua ada juga sekulerisme ya atau, sekuler ya. Sekuler itu apa? Sekuler itu adalah, memisahkan antara agama dengan dunia. Mungkin tadi mahasiswa mungkin ada yang mahasiswa agak bingung, ini kok metode penelitian kok diawali dengan ayat Al-Qur'an? Ya, karena kita adalah metode penelitian ya spesifiknya metode penelitian ekonomi syariah. Kita menggunakan istilah syariah sehingga kita akan menggali nilai-nilai syariah yang ada dalam Al-Quran dan juga hadis. Kita tidak sekuler, tidak memisahkan antara agama dengan dunia, ya, tidak juga menganggap bahwasanya agama hanya ritual karena negara kita sendiri, negara kesatuan Republik Indonesia itu jelas sekali di sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ini sesuai juga dengan apa? Kampus UPNVJ sebagai kampus bela negara. Ya, jadi kita bukan negara sekuler. Ya, jadi kita ya tidak boleh misalkan antara agama dengan dunia. Oh, ini ekonomi, ya udahlah nggak ada kaitan dengan agama. Oh, ini metode penelitian nggak ada dengan kaitan dengan agama. Agama itu kan cuma di masjid, agama itu kan cuma di gereja, agama itu kan cuma ritual saja. Tidak seperti itu. Oke ya, ini yang kedua. Dari yang sedikit ternyata banyak juga yang sekuler ini peneliti ini. Yang berikutnya ada juga yang sinkretism. Ya, sinkretism itu adalah dia mencampurkan antara satu agama dengan agama yang lainnya. Ya, di sini ada pluralisme agama. Kalau pluralisme budaya itu ya sudah di Indonesia. Kita kan tahu Indonesia itu adalah apa? Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, unity in diversity. Ya kan? Nah, jadi pluralisme budaya itu ya memang keniscayaan. Orang Sunda beda dengan orang Jawa, orang Padang, orang Palembang, orang Sumatera, orang Dayak, orang Kalimantan, orang Sulawesi, semua kita harus hormati. Ya, semua kita harus menghormati. Agama yang lain juga harus kita hormati, tetapi tidak boleh mencampurkan. Ya, sinkretisme ini biasanya bercampur antara Islam dengan Hindu, Islam dengan Buddha, Islam dengan agama yang lainnya, termasuk juga nanti ada akulturasi akidah gitu ya. Jadi, ya itu yang apa, Pak Ahmad ya bilang itu berbahaya, tidak boleh ya. Tapi banyak juga yang seperti ini. Nah, ini biasanya mahasiswa itu yang terakhir nih sama dosen, tapi insya Allah mahasiswa veteran enggak lah ya. Jadi, pragmatisme dari peneliti yang sedikit, ada yang liberal, ada yang sekuler, ada yang pragmatisme. Apa itu? Jadi dia meneliti itu cuman pengen selesai skripsi, selesai tesis, selesai disertasi, ya atau mungkin hanya sebagai kewajiban, dosen. Nah, ini juga ya tadi saya bilang sih ya kalau untuk awal masih mending lah gitu, tapi diusahakan jangan sampai hanya pragmatisme. Udah selesai skripsi, selesai sarjana mau ngapain gitu kalau kemampuan kita itu tidak, terasah gitu kan. Ya sebaiknya ya dengan meneliti ya harus ada tuh, karena dalam meneliti itu nanti kita akan sampai kepada, asah, asih, asuh. Tapi kayak nggak nyambung kayak asah, asih, asuh ya. Oke, jadi jadi mahasiswa itu, jangan sampai hanya pragmatisme, ya pragmatis tahu kan. Jadi, udahlah saya neliti itu biar lulus karena kan nelitinya itu di skripsi. Udah selesai skripsi itu tenang. Nah, ini salah. Ya termasuk juga kesalahan dari mahasiswa itu adalah apa, skripsi itu seolah-olah itu sesuatu yang berat gitu ya. Sampai-sampai aduh ada yang stres, ada, "Aduh saya udah mau skripsi nih gimana nih gini-gini." Padahal santai aja, justru bisa menikmati skripsi itu. Menulis skripsi nanti dalam, perspektif Islam itu adalah menulis skripsi, menulis tesis, dalam perspektif Islam itu adalah apa? Adalah ibadah. Jadi ya jalani saja, nikmati, syukuri, nanti ketemu dengan, "Aduh kayaknya dosen pembimbing saya killer banget nih." Bukan killer, justru itu bagus biar Anda menjadi yang terbaik gitu kan. "Aduh cari cari respondennya susah banget nih." Ya kita pelan-pelan, di situ harus ada seni, the art of research ya. Jadi seni dalam meneliti. Jadi kalau saya merasakan dari S1, S2, S3, sekarang juga saya
saya buat penelitian seneng gitu ya, mungkin karena saya orang IPS kali gitu ya. Jadi saya suka ketemu dengan orang baru, saya ketemu dengan sesuatu yang unik gitu ya, bahkan, kita bisa menaklukkan orang dalam artian itu, "Ini orang kayak sombong banget," gitu ya, narasumber padahal kita butuh data nih, kita bisa ngobrol dan lain sebagainya. Termasuk ini orang, marketing ya, orang marketing. Saya, bukan suka sih, tapi senang saja gitu. Jadi, sekali lagi jangan jadi pragmatisme, jangan jadi liberal, jangan jadi sekuler, jangan jadi syncretism. Yang kita inginkan adalah dicari adalah peneliti yang salimul akidah, sahihul ibadah, wa salihul muamalah. Jadi yang kita cari itu adalah peneliti yang akidahnya itu salim, yang lurus, yang ibadahnya itu juga sahih, benar, dan juga muamalahnya itu baik. Ya, muamalah ini berarti terkait dengan akidah. Oke, kita masuk ke pembahasan yang di pertemuan pertama ini memang sangat teoritik ya, sangat apa ya, basic study sehingga nggak apa-apa ya, yang penting tahu dulu. Oke, kita kan bicara tentang tadi penelitian sudah tahu, kita bicara tentang paradigma, tapi langsung ke jenis dari paradigma. Paradigma itu paradigm in English ya, paradigma itu adalah perspektif, sudut pandang, cara berpikir, framework, thinking, kemudian juga ada world view. Wah, susah tuh ya. Jadi, sederhananya paradigma itu adalah, cara atau keyakinan berpikir kita. Cara berpikir kita itu adalah, paradigma. Nah, ingat tadi bahwa sebuah penelitian itu dia mencari sebuah kebenaran. Ya, saya ulang-ulang lagi. Meneliti atau penelitian itu adalah mencari sebuah kebenaran, ya. Nah, kebenaran ini ya bisa dicari dengan apa, dengan berbagai cara. Ya, dengan berbagai cara. Tergantung kebenaran yang mana, ya. Misalnya kita pengen tahu betul tidak nih bahwa apa, virus corona ini ya dia bisa, apa namanya, bermutasi. Ya berarti kita tinggal tahu, oh ini virus yang pertama mungkin sudah dibekukan, ini virus yang kedua, ini virus yang ketiga, ternyata, oh ini bagian biologi. Ya masih ngomongin virus juga misalnya berita terbaru itu katanya Omicron gitu ya, dia punya anak namanya the son of Omicron gitu ya, anaknya, Omicron dan ternyata Omicron ini dia bisa apa ya, bisa kawin lah ya, bisa bisa menikah gitu kan ya, menikah orang manusia ya. Dia bisa melakukan pembuahan antara delta dengan Omicron sehingga dia melahirkan satu, jenis baru dari, virus. Oh, oke itu bagian biologi lah ya, itu bagian epidemiologi dan sebagainya. Nah, tapi kemudian kalau kita pengen tahu tadi berarti, oh dia berarti harus membuatkan riset di laboratorium gitu ya. Tapi kalau kita pengen tahu umpamanya, eee multi level marketing, kayaknya udah lewat ya, atau dropshipper ya, atau mungkin cryptocurrency, atau mungkin Bitcoin, atau mungkin, ShopeePay, atau mungkin, GoFood, atau mungkin, foreign exchange ya, atau mungkin, tax pajak gitu ya, atau mungkin, bagaimana pemindahan, IKN, bagaimana pembuatan, infrastruktur dan lain sebagainya, bagaimana cara mengelola negara ini, itu berarti, menggunakan apa, pendekatan apa nih, misalnya ya, paling mudah, saya pengen membuktikan atau saya ingin meriset bahwasanya, oh ternyata kebijakan pemerintah untuk memindahkan, ibu kota itu benar umpamanya ya, atau mungkin sebenarnya pengen tahu, bukan membenarkan, tapi pengen tahu, ini sebenarnya pemindahan ini sudah betul atau tidak sih, kalau ada bilang sesuai dengan syariah atau tidak, maksudnya adalah sesuai dengan kemaslahatan gitu ya. Kalau surveinya misalnya ke orang Jakarta, oh ini rata-rata orang Jakarta ya, orang Jakarta itu pasti, "Aduh jangan dong, jangan pindah ke sana, nanti kalau kita ke sana kita dibilang orang daerah lagi." Karena memang terbiasa apa, Jakarta itu jadi ibu kota gitu. Tapi kalau kita surveinya ke orang Kalimantan, kayaknya mereka juga akan senang gitu kan ya, "Wih enak dong," istilahnya tuh apa namanya, ibu kota di sini lebih dekat dan kan Kalimantan itu kan memang kalau kita lihat Indonesia kan di tengah-tengah. Jadi, nanti bisa penelitiannya banyak, bisa penelitiannya survei, warga DKI Jakarta, survei juga warga di Kalimantan Timur
timur sana gitu, atau mungkin yang mau bagus semuanya itu sebenarnya survei ke seluruh Indonesia. Ya kalau sensus biayanya banyak ya, tentu saja, survei dengan menggunakan, sampling. Wah itu kuantitatif. Tapi kalau kita pengen lihat dari sisi maslahatnya ya tinggal kita hitung saja, masalahnya apa, nanti ada faktor-faktor mungkin ada politik dan sebagainya, itu ngomongin ekonomi. Atau mungkin yang lebih ini lagi lah, yang lebih apa namanya itu, lebih spesifik lagi. Misalnya saya membuat riset tentang, gimana nih sebuah perusahaan itu ya dia agar lebih, syar'i ya. Nanti dari sisi manajemen SDM-nya, mungkin dari sisi, akuntansinya, laporan keuangannya, atau mungkin dari, corporate culture-nya gitu, atau mungkin wah sekarang lagi tren wakaf nih, bagaimana kalau kita menggunakan wakaf itu untuk pendanaan untuk permodalan, startup misalnya, ya di fintech gitu kan, di finance technology, yang syariah gitu ya, atau mungkin sekarang investasi banyak banget nih gitu ya, investasi yang di berbagai aplikasi itu cukup banyak ini, syar'i nggak sih gitu ya, kan kalau misalnya saya sebutkan ya lepas tidak menginikan misalnya mau mau pakai mana nih, mau pakai bibit atau mau pakai Aladin atau mau pakai mungkin pintu atau mau pakai, peluang, aduh banyak banget ini syar'i nggak sih? Ini sesuai dengan syariah nggak sih? Ya kita berarti buat risetnya gitu ya. Jadi untuk mencari, untuk menemukan sebuah kebenaran, maka harus ada penelitian. Ya. Nah, nanti penelitian itu sendiri akan sampai kepada tahapan-tahapan kebenaran yang mungkin akan apa ya, bisa dikatakan subjektif, ya. Artinya tidak sampai kebenaran yang sebenarnya karena Ya, mungkin dari mulai datanya, ya, nanti ngomongin tentang data ya, dari mulai ya tadi datanya, ambil, tadi ambil. dari mulai Bentar ya, narasumbernya, maaf kita sekarang ini kan dulu sebentar. Oke, lanjut dulu. Saya ini kan dulu, di-mute dulu. Oke, lanjut ya. Sip. Nah, jadi kalau kita tadi saya sampai kepada bicara tentang paradigma, ya. Paradigma itu adalah, perspektif atau cara pandang lah sederhananya. Bahasa lainnya adalah world view. World view itu adalah cara kita memandang dunia. Ya, cara kita memandang dunia itu akan, banyak dipengaruhi oleh agama, oleh juga ideologi kita, oleh budaya dan lain sebagainya. Maka, world view kita, cara pandang kita itu harus, islami gitu ya. Kita memandang sesuatu ya pasti akan, dipengaruhi oleh, budaya kita, oleh kultur kita, oleh, ideologi kita, itu. Nah ternyata dalam dunia penelitian ya, ini ada yang disebut dengan positivis ya, atau positivisme. Ya, ini mudah-mudahan sudah pernah belajar di, filsafat ilmu, ya ada istilah ontologi, ada epistemologi, nanti kalau di filsafat itu ada aksiologi, tapi ini karena kita bicara tentang penelitian maka, ontologi. Ontologi itu artinya apa? Jadi positivis itu dia mencari apa? Adanya realitas tunggal, kebenaran itu ya cuman satu gitu ya. Jadi, kebenaran itu cuma satu, ya, sehingga kemudian apa, epistemologinya itu adalah realitas itu, ya, realitas itu sebagai sebuah kebenaran itu bisa diukur dengan alat yang valid dan reliable, ya. Jadi, misalnya kita pengen tahu tentang, pengaruh gitu ya, biasanya statistik nih ya, jadi, pengaruh ya, misalnya pendidikan keluarga ya, misalnya pengaruh pendidikan keluarga terhadap kecerdasan mahasiswa. Wah, itu biasanya S1, maksudnya hanya, 1 variabel. Pengaruh pendidikan keluarga terhadap kecerdasan, mahasiswa. Oh, ternyata yang keluarganya itu, mungkin harmonis, kemudian juga ibunya atau bapaknya itu sering, ngajarin gitu, ternyata lebih pinter nih mahasiswanya. Ya, mohon maaf mungkin ya, mungkin ada ya di tempat lain misalnya yang keluarga mungkin broken home gitu ya, keluarga broken home, satu orang ya, individu yang broken home atau mungkin keluarga itu kurang harmonis, akhirnya, nanti anaknya itu malah jadi kurang serius, anaknya kurang perhatian dan lain sebagainya. Berarti, oh ternyata ada nih pengaruhnya, bahwa keluarga yang harmonis, keluarga yang dia mungkin, istilahnya itu mendukung anaknya untuk kuliah gitu kan. Nah itu akan mempengaruhi kecerdasan dari, mahasiswa. Kecerdasan itu biasanya ya diukur dengan prestasi biasanya. Nah, itu yang disebut dengan apa, positivis itu, ya. Kemudian teorinya dia menggunakan istilah positivisme.
ya. Nanti ada juga nyebutnya dengan setelah ada post positivisme, ya. Nah, metodenya apa? Eksperimental dan juga survei. Ya, eksperimental itu berarti uji coba, ya. Misalnya kemarin saya lihat terbaru itu ada uji coba telinga manusia itu ditempelkan di apa namanya, di tubuh tikus gitu ya. Oh, ternyata bisa gitu ya, tumbuh telinganya itu gitu ya. Kemudian terbaru juga mohon maaf ini ada apa namanya, ginjal babi, ya ternyata babi itu dia ginjal, kemudian bahkan jantungnya gitu ya, kemudian beberapa bagian lainnya itu ya mirip dengan manusia, mirip ya, sehingga kemudian dia bisa dicangkokkan dan bisa menggantikan. Eksperimental, diuji coba, mungkin dia udah berkali-kali tuh diuji coba gitu ya, diuji coba, dicoba, itu namanya eksperimental ya. Ada juga survei, survei itu nanti ya surveilah, memeriksa satu survei, misalnya kita mau survei mahasiswa di prodi ekonomi syariah nih UPNVJ ya, apakah mereka memiliki mungkin apa, akhlak yang lebih baik dibanding dengan prodi yang lainnya, kita survei, kita buat kuesioner, kita buat instrumen-instrumen yang nanti untuk bertanya kepada mahasiswa itu. Kurang kuat, ya nanti nanti harus pakai kualitatif, nanti jadinya harus wawancara dan sebagainya. Nah, metodenya itu kuantitatif. Ini nanti akan dipelajari setelah UTS ya, lebih tepatnya sudah setelah UCP 2. Ya, setelah UCP 2 ini ada kuantitatif. Oke. Nah, kemudian juga ada konstruktivism ya, namanya juga konstruktif berarti dia membangun kembali. Nah, ini biasanya tidak ada realitas tunggal. Maksudnya apa? Kebenaran itu bisa jadi apa? Bisa jadi dia memang tidak satu. Ya, dalam ini bukan masalah agama ya, tapi terkait dengan sebuah penelitian, sebuah penelitian gitu ya, bahwa oh ternyata ini, kebenarannya itu dia bukan hanya dari satu perspektif. Kenapa? Karena realitas harus diinterpretasi untuk mengungkap makna dari suatu peristiwa atau, aktivitas. Nanti biasa terkait dengan kehidupan manusia termasuk ekonomi juga gitu ya. Misalnya nih ya, nanti mau lebaran harga itu tiba-tiba harga-harga itu naik. Apa sebabnya? Kan nggak mungkin satu sebabnya, ya. Tidak mungkin hanya karena, "Oh, karena mau lebaran jadi naik." Itu tidak ilmiah gitu ya. Harus dicari, oh ternyata, apa namanya, secara teori ekonomi itu karena permintaan itu naik, ya. Maka berlaku belajar ya udah ya di ekonomi mikro. Ketika, demand itu naik maka, maka harga itu juga akan naik, ya. Ketika supply itu bertambah, harga itu turun. Ya, oke, balik ke lebaran. Jadi ketika lebaran hari raya Idul Fitri itu, kenapa harga naik? Karena memang permintaannya itu naik. Itu yang pertama, kebenaran kan, itu benar satu, tapi ternyata bukan cuman itu, ada yang lain. Ternyata juga memang ada juga nih yang, pedagang itu memang aji mumpung. Aji mumpung ini artinya pedagang itu memang dia pengen cari untung, "Udahlah kan Pak setahun sekali dinaikin, jual baju juga dinaikkan, jual apa, sembako dinaikkan, jual kue-kue juga, dinaikkan." Nah, itu ada kebenaran yang kedua. Ada juga kebenaran yang ketiga, ya kebenaran ketiga itu adalah, sebenarnya ini, satu apa ya, satu lifestyle, gaya hidup, di masyarakat di mana konsumsi itu naik gitu ya. Karena konsumsi naik, ya sama juga dengan, tadi demand-nya itu naik, maka harga itu pun ikut naik. Nah, jadi di sini konstruktivisme itu lebih kepada apa, kebenaran yang tidak tunggal dan juga realitas itu, tidak tunggal gitu ya, tidak tunggal. Jadi, bisa dia, multi perspektif. Nah, teorinya yang nanti kita akan belajar ini tentang interpretivism, ya. Jadi nanti penafsiran, penjelasan gitu ya. Ada fenomenologi, sesuatu yang fenomenologi itu adalah ilmu tentang fenomena, ilmu yang tentang sesuatu yang nampak gitu ya. Nah, yang nampak ini belum tentu dia itu sesuai dengan kenyataan, yang nampak itu belum tentu realitas. Misalnya kita lihat ada seorang apa namanya, ibu-ibu gitu ya, seorang ibu-ibu muda misalnya gitu dia, menangis gitu kan.
kalau lihat fenomenanya kan dia menangis berarti sedih dong gitu kan. Oh ternyata bukan, ternyata ibu muda itu menangis karena melahirkan anaknya, bukan juga karena merasakan sakit, bukan, tapi karena dia tangisannya itu adalah tangisan bahagia. Nah, muncul lagi nanti penelitian di Sukabumi dilakukan sebuah penelitian oleh seorang peneliti, ternyata air mata yang bahagia itu hangat, sementara air mata kesedihan itu dingin, cenderung dingin. Wah, itu kan berarti, pakai penelitian lagi. Jadi fenomenanya orang menangis, tapi dia menangisnya bahagia atau mungkin, saya pernah baca juga di beberapa negara itu ada jasa menangis gitu ya. Jadi ketika ada orang meninggal kemudian dia, ke situ kemudian suruh nangis nanti dibayar. Nangisnya kan dia bukan sedih gitu, nangis karena, profesi atau mungkin ya artis-artis itu kan, artis itu kan menangisnya nggak sedih gitu kan, dia memang karena profesi aja makanya dia dibikin bagaimana menangis gitu, fenomenologi. Jadi, tidak terkadang sesuatu itu tidak seperti yang, kita lihat kenyataannya. Ini banyak sekali, contohnya saya ketika, dulu ke Baduy ya, ke wilayah di Banten Selatan sana, saya melihat kok perempuan kasihan banget ya, perempuan ya bawa anak sambil, nyangkul, nyangkul tahu kan ya, mencangkul tanah di kebun gitu, bawa anak, kayaknya kok sedih banget gitu ya, sengsara banget gitu. Itu yang kelihatan, tapi pas saya ngobrol-ngobrol, dia bilang, "Enggak ah," saya bahasa Indonesianya ya, dia bilang, "Saya happy saja, saya senang karena ini memang, sudah jadi profesi saya, kemudian saya juga ya bahagia, happy, saya merasa ini adalah bagian dari, apa istilahnya itu, ibadah dia bahkan, karena dia adalah Sunda Wiwitan," gitu ya. Nah ini juga, fenomena. Ada hermeneutika, nanti terkait dengan linguistik atau bahasa, ya. Ini biasanya kalau di ekonomi nggak terlalu banyak lah. Interaksionisme simbolik. Nah, ini biasanya masuk ke dalam, di ekonomi banyak nih ya. Nanti ada juga yang terbaru, nanti boleh lihat di YouTube itu ada namanya metode netnografi ya. Netnografi ini kayaknya untuk mahasiswa yang milenial cocok nih. Jadi netnografi itu adalah meneliti tentang interaksi satu komunitas di dunia internet, baik di Facebook, di media sosial lainnya, ya mungkin atau di komunitas-komunitas tertentu itu menggunakan netnografi. Ada juga yang feminism, ya feminis ini kelompok-kelompok yang mereka itu memperjuangkan hak perempuan tapi kadang berlebihan. Nah, teori-teorinya itu, kemudian metodenya, metodologinya menggunakan tadi etnografi, ada grounded teori kita akan belajar, ada analisis wacana, nanti ada fenomenologi, ada case study, ada kajian pustaka, ya ada nanti yang lebih terbaru itu ada bibliometrik, ada lagi meta analisis dan ini sifatnya datanya adalah kualitatif. Wah, ya ada pragmatis juga, ya ini biasanya terkait dengan pragmatisme, ya walaupun dia sebenarnya lebih kepada beda. Ingat ya, kalau kita sudah kuliah itu hati-hati dalam menggunakan satu istilah, jangan sampai salah gitu ya. Misalnya ada kata-kata korelasi, ada realitas, ada realism, ya ada tadi ini yang kita sebut di sini ada pragmatism, ya kemudian nanti ada feminism, ya banyak sekali gitu ya. Nah ini terkait dengan istilah, jadi kita harus betul paham kalau mau ngomong ini bener nggak nih gitu ya. Ya tapi kalau cuma sama teman-teman sih nggak apa-apa, tapi kalau di luar, di media atau di apa gitu, jadi ini bener nggak nih, termasuk juga dalam memahaminya, antara objektif dengan subjektif gitu ya. Ini subjektif nggak sih? Ya ini objektif nggak sih? Kalau subjektif adalah realitas adalah apa yang kita persepsikan sebagai kenyataan itu subjektif. Ya tadi saya melihat seolah-olah itu, ini perempuan kasihan banget gitu, padahal itu adalah subjektif ya, sesuatu yang menurut saya itu benar, padahal belum tentu menurut dia itu, tidak, ya. Ini adalah pengetahuan, pengetahuan adalah soal, interpretasi, biasanya seperti itu, ngelihat, wih kayaknya jadi mahasiswa enak banget nih, apalagi mahasiswa sekarang nih, sambil rebahan gitu ya, sambil tiduran bisa, dengerin, dosennya cuap-cuap gitu ya. Enak kan gitu, gampang gitu ya, kesannya padahal enggak juga, dia juga banyak tugasnya, banyak ininya, liar juga kalau bahasa Sunda bilang itu, jadi pusing juga gitu ya. Makanya nanti jangan dibuat pusing, yang namanya belajar, jadikan belajar itu sebagai habit kita, jangan merasa terbebani ketika dosen memberikan tugas
tugas, jangan dijadikan itu sebagai tugas, tapi ini adalah challenge, ini adalah tantangan untuk kita terus maju. Ya, ini ada postmodernism, ada strukturalism, ada post-strukturalism. Nanti kita akan bicara tentang strukturalism. Ya, ini biasanya di riset-riset sosial ya. Nah, metode yang digunakan itu bisa analisis wacana, arkeologi. Wah, saya senang arkeologi tapi bukan bidang kita ya. Arkeologi misalnya itu di pagar alam sana itu ada apa namanya itu Candi Rimba gitu ya. Jadi banyak sekali di Sulawesi juga ada, di Sumatera Barat juga ada, di Bogor sini juga ada juga ya. Kemudian di Cianjur juga ada, kemudian oh banyak lah gitu ya. Nah, dia bisa menggunakan autoetnografi, ada semiotik bahasa, ada analisis sastra dan juga intertextuality ya. Jadi antar teks nanti biasanya itu. Nah, ada juga nanti yang level yang lebih tinggi yaitu paradigma kritis ya. Realitas adalah entitas yang dikonstruksi secara sosial. Ini menarik sekali ya, tapi ini memang agak sedikit destruktif ya. Kalau konstruktif itu membangun, kalau destruktif itu artinya merusak ya. Tapi sebenarnya dia lebih berpikir kepada gini misalnya, di masyarakat kita yang dulu ya, kalau di kota udah hampir nggak ada pamali-pamali gitu ya, ada sesuatu yang tabu yang tidak boleh, dilakukan gitu ya, tidak boleh dilakukan. Perempuan misalnya anak gadis itu tidak boleh, duduk di depan pintu gitu ya, kemudian juga ada beberapa, yang lainnya gitu yang tidak boleh, misalnya tidak boleh menjahit gitu ya ketika, malam gitu ya, tidak boleh juga banyaklah macam-macam gitu ya. Nah, kalau ketika kita bisa kritis, kita mengatakan, "Oh, itu terjadi karena konstruk sosial." Konstruk sosial itu apa? Konstruk sosial itu adalah, apa ya, bisa dikatakan itu kenyataan di masyarakat yang dibangun, yang terbangun karena adanya, budaya di masyarakat itu. Misalnya dulu kan kita tahu, perempuan, di rumah saja gitu ya, perempuan nggak usah, pendidikannya itu nggak usah tinggi-tinggi gitu ya. Perempuan itu udahlah yang penting ilmu-ilmu dasar itu sudah bisa gitu kan, nggak usah perempuan tuh jadi misalnya sekarang lagi tren perempuan jadi, boxer gitu ya, jadi pemain bola gitu ya. Nah nah itu namanya, itu dia menggunakan, metode kritis ya. Jadi, dia sangat kritikal, ini biasanya muncul itu dari Marxism, ya Marxis, Karl Marx gitu ya di kalangan, kirinya, nanti yang munculkan ada komunis, ada sosialis juga, ada juga feminism ya, gerakan feminis ya, feminis ekstrim ini sangat luar biasa sekali tapi, banyak juga di pengikutnya ini. Nah, metodologinya itu menggunakan analisis wacana kritis, kritik ideologi dan juga, etnografi kritis. Ini menggunakan kualitatif dan juga, terkadang gabungan antara kuantitatif dengan, kualitatif. And how about our Islamic paradigm? Ya, ketika ada, positivism ya, ada post-positivism, ada Islamism. Nah, ini nanti akan khusus terkait dengan, Islamic, science. Ini tadi yang disebut dengan metode, ada method artinya cara, ya ini dari bahasa Yunani, kemudian meta artinya itu melewati atau melalui, ya makanya kalau metaverse, ya itu artinya berarti dia, melalui atau berada pada, dunia yang lainnya. Jadi melewati dunia yang ada sekarang ini gitu ya. Hodos itu artinya cara atau jalan ya. In English, method is a procedure, technique or way of doing something, especially in accordance with a definite plan. Ya, jadi ada metodos dan logos artinya ilmu tentang metode. Ya, ilmu tentang metode. Sementara metodologi is a set of system of method, principle and rules of regulating a given discipline. Intinya adalah metodologi itu adalah sistem panduan untuk memecahkan persoalan dengan komponen spesifiknya adalah bentuk, tugas, metode, teknik, dan alat. Lebih sederhana lagi, metode adalah cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Metodologi adalah ilmu untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Ya, teori tentang teori.
ya, teori tentang teori ilmu pengetahuan. Nanti masuk dia juga ke epistemologi. Oke. Nah, ini metode penelitian tadi sudah sebutkan ada meta, ada hodos, ada logos. Kemudian kalau di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang disebut dengan metode itu adalah cara yang teratur dan terfikir baik-baik untuk mencapai maksud, cara kerja bersistem untuk memudahkan pelaksanaan atau suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Oke, and research is re dan juga search ya. Pengertiannya itu secara bahasa re itu adanya kembali dan search itu adalah mencari. Berarti mencari kembali. Mencari kembali sebuah kebenaran yang mungkin sudah ditemukan oleh orang lain tetapi bisa jadi itu menjadi sebuah kebenaran ya. Dalam dunia ini ya banyak sekali kebenaran-kebenaran yang kadang ditutupi, kadang juga tidak nampak, kadang juga perlu kita cari kebenarannya ya. Oh, kalau dari sisi apa ya? Dari sisi keamanan misalnya, ya misalnya itu ada di Papua sana itu gerakan untuk ini ya, separatis Papua itu. Kenapa sih mereka pengen bebas dari Indonesia? Ini kan ngomongin karena kampus bela negara gitu ya, terkait dengan penelitian walaupun nggak ke ekonomi langsung nggak apa-apa dikit ya gitu. Jadi kenapa sih orang-orang Papua itu beberapa kelompok bersenjata itu ingin membebaskan diri dari Indonesia gitu ya? Ya kita riset lah, kita bisa datang ke sana, kemudian kita cari narasumbernya, kita kalau bisa ketemu dengan panglimanya atau siapa, kenapa? Nanti kita akan tahu ya. Mungkin hipotesanya bisa jadi karena mungkin di sana itu kurang apa namanya banyak ya. Mungkin ini mungkin dari mulai mungkin pembangunan kurang merata atau mungkin mereka itu tidak merasakan pembangunan itu ya atau mungkin karena masyarakat adat itu merasa mungkin merasa lebih baik sendiri gitu ya, lebih baik punya ini sendiri atau mungkin ada pihak-pihak lain yang memprovokasi. Wallahu alam harus ada risetnya ya. Jadi dikumpulkan datanya, dianalisis, diolah, baru disajikan. Ini di KBBI juga kegiatan. Jadi metode penelitian kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Ya, jadi istilah dari penelitian itu adalah pemeriksaan atau pemeriksaan yang teliti dan penyelidikan. Penyelidikan, penelitian, pemeriksaan itu semuanya bagian dari penelitian. Nah, jadi mudah-mudahan paham nih apa yang disebut dengan metode penelitian. Secara singkat saya ulang lagi, metode penelitian adalah tata cara ya atau cara dalam mendapatkan dalam memperoleh kebenaran dengan menggunakan metode ilmiah. Oke. We next kita lanjutkan ke penelitian oleh para pakar. David H. Penny mengatakan bahwasanya penelitian itu adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta. Jadi harus ada fakta, harus ada juga data yang kita kumpulkan. Oke. Nah, kemudian J. Suprapto MA juga mengatakan penyelidikan dari suatu bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati serta sistematis. Ya. Kemudian Sutisno Hadi mengatakan sesuai dengan tujuannya penelitian didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Ya, di sebelahnya ini ada gambar apa ya? Ini kayaknya bunga monstera, setahu saya gitu karena di tempat saya banyak yang jualan bunga nih. Bunga monstera ini. Kenapa sih bunga monstera ini tiba-tiba kok naik gitu ya? Apakah memang tadi secara teori ekonomi itu betul ya bahwa memang banyaknya permintaan atau mungkin false demand? Perlu riset tuh ya, perlu riset gitu ya. Muhammad Ali mengatakan bahwasanya penelitian itu adalah suatu cara untuk memahami sesuatu dengan melalui penyelidikan atau melalui usaha mencari bukti-bukti yang muncul sehubungan dengan masalah itu yang dilakukan secara hati-hati sekali sehingga diperoleh pemecahannya. Jadi kita pengen tahu masalahnya itu apa, kita cari ini, baru ketemu masalahnya. Jadi penelitian ini bisa yang paling sederhana, bisa juga yang lebih detail. Oke, ya. Ini sementara metode penelitian
penelitian, saya ambil dari Sugiono saja, mengatakan bahwa metode penelitian adalah suatu cara atau proses ilmiah dengan tujuan memperoleh data dengan kegunaan dan tujuan tertentu. Ya, jadi cara ilmiah untuk memperoleh tujuan, ya, tujuan itu memperoleh data, dengan kegunaan tertentu. Ya, saya loncat langsung ke Nasir di buku beliau Metode Penelitian. Metode riset itu adalah cara yang utama dan umumnya digunakan oleh peneliti dengan tujuan mencapai pemecahan masalah serta menemukan jawaban atas masalah yang ada. Oke, diulang-ulang lagi, mudah-mudahan sudah paham. Metode penelitian adalah cara untuk mendapatkan sebuah kebenaran, mendapatkan sebuah solusi dengan menggunakan metode ilmiah atau tahapan-tahapan yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, saya lebih senang mendeskripsikannya itu sesuai dengan bahasa-bahasa sendiri. Nanti kita akan tes masing-masing nih. Oke. Nah, cara untuk mendapatkan tadi kebenaran, cara untuk mendapatkan solusi, cara untuk mendapatkan pemecahan itu bisa menggunakan ya data. Apa itu data? Nanti dari mulai datum. Datum itu adalah seperangkat atau datum itu adalah fenomena yang kita bisa tangkap dengan panca indera. Ya, kumpulan dari datum itu nanti menjadi data atau data dalam in English ya. Data. Data itu berarti adalah realitas atau sebuah kenyataan yang bisa diperoleh atau yang bisa dicerna oleh indera kita. Dicerna kayak dimakan gitu, tapi bisa bisa dirasa, bisa dilihat, bisa didengar, bisa juga dipikirkan gitu ya. Jadi itu adalah data. Nah, data itu nanti ada yang sifatnya kuantitatif, ada yang sifatnya kualitatif ya. Kalau kuantitatif itu berkaitan juga dengan apa? Dengan dia itu diangkakan. Misalnya, saya membuat sebuah penelitian, misalnya itu tingkat ya, tingkat pemahaman mahasiswa prodi ekonomi syariah terhadap perbankan syariah, ya kan? Jadi saya ingin tahu apakah mahasiswa prodi ekonomi syariah ya itu dia paham tentang perbankan syariah. Ya, maka kalau kuantitatif saya akan buat kuesioner, saya akan buat sebuah kumpulan pertanyaan-pertanyaan yang nanti dijawab oleh mahasiswa. Nah, karena nanti ada angka dinilai, oh ternyata si A ini dia apa namanya pemahamannya bagus sampai ke 95, ada yang 80, ada yang 75, ada yang 50. Itu karena ada angka, maka dia kuantitatif. Nah, kalau kualitatif berarti dia ada cara untuk mendapatkan datanya bukan kuesioner, tapi dia lebih kepada wawancara. Maka kita akan tanya satu-satu nih, si A, kamu paham nggak tentang perbankan syariah? Perbankan syariah itu seperti apa sih? Oh, ditanya satu-satu itu nanti kualitatif. Kalau lebih lengkap lagi ya kuantitatif atau lebih tepatnya adalah tadi mix method ya. Jadi menggabungkan kalau kita pengen tahu betul-betul tentang pemahaman mahasiswa prodi ekonomi syariah UPN-VJ, ya misalnya semester 6 saja. Ya, selain kita membagikan kuesioner, kita tanya lagi juga, ya kita wawancara juga. Oh, itu insya Allah kebenarannya itu lebih komprehensif. Oh, ternyata mahasiswa di semester 6 prodi ekonomi syariah ini sudah memahami ya, sudah paham tentang perbankan syariah. Buktinya apa? Dari kuesioner mereka menjawab benar. Dari wawancara mereka juga ketika memberikan gagasan juga mereka betul-betul paham. Oke, ya, itu kuantitatif, kualitatif, dan juga kuantitatif atau lebih tepatnya mix method, ya, metode gabungan, ya, gabungan. Oke, nah ini yang disebut dengan kualitatif. Jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Ya, Jam'an mengatakan penelitian yang menekankan pada quality atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang atau jasa. Ya, Imam Gunawan mengatakan penelitian tidak dimulai dari teori yang telah dipersiapkan sebelumnya, tetapi dimulai dari lapangan berdasarkan lingkungan alami.
Nah, jadi kalau umpamanya, penelitian kualitatif, dia adalah penelitian yang tidak menggunakan data statistik, ya. Dia menggunakan kata-kata, kemudian teks, kemudian, fenomena, keadaan yang ada, realitas, dan juga, bukti-bukti empiris lainnya, ya. Misalnya kita ingin tahu tentang, bagaimana sebenarnya, etika bisnis syariahnya pedagang di mana ya, Pasar Lenteng Agung. Wah, gitu ya. Kita lihat di Pasar Lenteng Agung, apa namanya, pedagangnya banyak nih, ada, 200 sampai 300 gitu ya. Mereka kalau nimbang itu mereka jujur nggak sih? Kita ingin tahu kan? Jadi bagaimana, implementasi etika bisnis syariah dalam menimbang di pedagang, Pasar Lenteng Agung, gitu ya. Maka kemudian gimana caranya? Kalau pakai kuantitatif, bisa aja sih kita akan menyebarkan kepada mereka kuesioner nanya, "Kalau nimbang ditambahin apa enggak?" Oh, enggak seperti itu sih, biasa-biasa lebih detail, "Bagaimana cara Bapak menimbang?" Gitu, "Apakah Bapak menimbang sesuai dengan ini?" Ini kemudian nanti, dikumpulkan. Bisa juga akan mendapatkan juga, oh ternyata, ini bener nggak nih ya orang jawabnya ya? Nanti ada beberapa tes dalam kuantitatif. Kalau di kualitatif berarti, pertama dari mulai observasi. Berarti kita datang ke sana ya, ke pasar itu kemudian ya bisa tanpa sepengetahuan mereka, kita lihat-lihat ini orang nimbangnya jujur nggak nih ya gitu. Kemudian dia ada pengurangan nggak nih ya, terus ketika dia menjual barang itu, dia, curang nggak nih gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah observasi direct gitu langsung, berikutnya adalah, apa namanya, wawancara, ya. Kita wawancara Bapak, bagaimana, dalam menimbang, nanti dia akan mengatakan, "Oh iya, saya menimbang sesuai dengan, takaran dan tidak pernah dikurangi," gitu ya. Dan, apa namanya, saya mungkin takutlah, apa namanya, kan nggak boleh dalam agama ada. Satunya lagi mengatakan, "Ya Pak, ini kan udah biasalah nimbang begini, ini mungkin juga bukan salah kita juga, ini kan kadang timbangannya tuh udah diberatin sama yang di sananya." Tadi kan ada juga yang mengatakan, macam-macam gitu. Nah, kita kumpulkan, oh ternyata misalnya dari kita ambil, sampling misalnya dari 50, pedagang itu ternyata ya 40 orang itu berlaku jujur, sementara, 10 orang ini kadang masih, berlaku, kecurangan dalam menimbang, dalam menakar, alat timbangnya, alat takarnya, barang-barang yang dijualnya. Misalnya udah kadaluarsa tapi, nggak dibilangin gitu, mungkin ada cacatnya nggak dibilangin, kualitas yang, bagus dengan dicampur dengan yang lainnya. Nah, termasuk nanti, oh jangan di pasar lah ya terlalu tradisional, kita pindah ke, bursa efek ya, di Bursa Efek Jakarta ya, BEI sekarang Bursa Efek Indonesia. Kita pengen tahu sebenarnya, ini, misalnya yang di normatif dulu, misalnya ini saham JII, Jakarta Islamic Index ini betul-betul syariah nggak sih? Ya, bagaimana mekanismenya? Maka kita datang ke BEJ, ke BI, ketemu siapa di sana ya, mau beli saham nggak bisa di sana ya gitu, walaupun pasar gitu ya. Kita akan ketemu dengan ahlinya, kemudian kita wawancara, kita, buat FGD juga, kemudian juga observasi, kemudian lihat, dan lain sebagainya, kajian pustaka juga, oh menunjukkan, oh ternyata JI itu dia lebih bagus daripada indeks saham syariah Indonesia ISSI. Sekarang juga ada yang, apa namanya itu, yang, LX45, kemudian juga ada juga yang, BUMN, MES, itu juga ada saham-saham yang syariahnya, oh ternyata banyak juga nih, gitu. Ya itu jadi, datanya dia kualitatif karena dia tool-nya, alatnya itu adalah memang, wawancara, selain juga ada observasi dan juga, kajian dokumen, ya, kajian dokumen. Oke, ini, metode penelitian, kualitatif. Next, ini problemnya. Why we use qualitative approach, ya. Kenapa sih kita menggunakan pendekatan kualitatif? Yang pertama, karena objek penelitian, paham kan? Jadi, ketika ditanya, "Pak, saya mau buat penelitian, tapi nggak tahu nih Pak, pakai kualitatif atau kuantitatif?" Jawabannya ya lihat objeknya. Ketika mau meneliti tentang pengaruh, tentang evaluasi, tentang dia di sana memerlukan data, berarti ya kuantitatif.
gitu ya. Tapi kalau kita pengen tahu dari sisi, syariahnya, dari sisi mungkin, bagaimana fenomenanya, bagaimana istilahnya itu, mungkin dari sisi, efisiensi dan sebagainya, atau mungkin, dari sisi tentang, nanti di mikro atau makronya, maslahannya itu ya kualitatif. Tapi kalau kita pengen lihat, pengaruh gaji terhadap, kinerja, wah kalau kinerja itu biasanya, angka itu biasanya dia menggunakan, kuantitatif. Jadi objek penelitian itu akan mempengaruhi kita akan menggunakan kualitatif atau kuantitatif. Yang kedua, sifat penelitian yang fokus pada kualitas. Jadi, dia bukan pada kuantitas tapi kualitas. Tadi kalau umpamanya pedagang itu ada 200, kalau kuantitatif itu ya, mungkin dia akan semuanya gitu ya kalau survei karena 200 atau mungkin kalau kalau 100 berarti semuanya. Tapi kalau kualitatif tidak, kita hanya mengambil, mungkin hanya 5 atau 10 gitu yang diyakini itu mewakili, itu sudah cukup. Ya, kemudian juga paradigma yang digunakan adalah post-positivisme. Apa itu tadi? Post-positivisme adalah kebenaran atau realitas yang tidak tunggal, ya. Ada kebenaran lain ketika pendekatan yang digunakan itu lain, ya. Nah, ada juga nih biasanya peneliti tidak menguasai statistik, ya. Jadi udahlah saya kayaknya agak-agak susah banget nih ngomong angka-angka gitu ya. Udah saya pakai ayat aja, pakai hadis aja. Oh itu ya udahlah berarti nggak usah pakai kuantitatif, tapi pakai kualitatif. Nah, ada juga mencari makna objektif yang lebih atau dan bersifat subjektif. Ini juga, banyak juga pendekatan-pendekatan yang sifatnya itu kualitatif di YouTube, banyak sekali, bicara tentang, kenapa kita menggunakan, kualitatif. Oke, kemudian dari kualitatif ini paradigma penelitiannya, jadi dia, jadi gini, kalau kuantitatif itu disebutnya itu dengan metode atau disebut dengan apa, metode ilmiah. Sementara kalau yang kualitatif itu lebih kepada metode alamiah. Ya, paradigma ilmiah dengan alamiah. Kita harus paham juga nih, jangan sampai, "Oh, berarti, kualitatif nggak ilmiah dong?" Bukan, ya. Paradigma ilmiah itu artinya dia, didasarkan kepada step yang statistik tadi itu, ada alat ukurnya, sementara alamiah itu yang ada di masyarakat, yang ini itu dianggap sebagai sebuah, kebenaran. Waduh, kayak gimana ya? Gini contohnya, ya. Jadi kalau paradigma ilmiah itu dia menggunakan tool, menggunakan, apa ya, menggunakan, statistik, ya menggunakan, data-data misalnya software, SPSS. Misalnya dia membuat sebuah penelitian begini, ya, pengaruh pendidikan orang tua terhadap, terhadap prestasi siswa, terhadap prestasi mahasiswa, ya. Maka kita bisa mengatakan bahwa semakin tinggi pendidikan orang tua, maka anak itu akan semakin pintar. Nah, itu dianggap ilmiah. Padahal kalau secara alamiah belum tentu, gitu ya. Banyak juga nih kita saksikan tuh beberapa, public figure itu, ibunya mungkin dia anggota dewan gitu ya, kemudian mungkin suaminya itu public figure juga, tapi anaknya justru malah, istilahnya itu, liar gitu kan, karena mungkin ya karena sibuk gitu akhirnya nggak diurusin gitu kan ya. Nah berarti, kuantitatif yang alamiah itu, ilmiah itu, yang kuantitatif yang ilmiah itu menganggap bahwa, oh pengaruhnya ada gitu kan. Nah berapa persennya nanti disebutkan. Tapi kalau di alamiah mereka mengatakan, oh bukan hanya pendidikan keluarga, tetapi juga lingkungan, kemudian juga teman-teman, kemudian juga kuliah gitu ya, termasuk, guru-gurunya itu mempengaruhi kecerdasan atau kepintaran, mahasiswa, ya. Mahasiswa itu apa ya, mungkin ada yang memang dari awal pinter, tapi kan pinternya memang diajari gurunya, metodenya juga, mungkin ada gen juga dari, orang tuanya. Jadi kebenaran bukan satu, itu kalau di paradigma alamiah, kalau di paradigma kebenaran itu yang dia dapatkan itu, nanti tinggal tambah lagi tambah lagi tambah lagi. Oke, jadi penelitian kualitatif dibangun pada paradigma alamiah atau naturalistic paradigm. Jadi paradigma ya alamiah. Ini benar nggak sih? Ya dilihat saja, dibuat riset saja benar atau tidak, gitu ya. Misalnya, semakin, kita pengen tahu umpamanya akhwat itu semakin jilbab itu semakin panjang, itu semakin, solehah umpamanya, ya kita lihat. Ya belum tentu juga, ya kita lihat, cuman nanti kita bisa temukan, oh ternyata memang mayoritas gitu. Misalnya, ya perempuan akhwat, ya mahasiswi yang jilbabnya itu mungkin lebih panjang, lebih rapi, lebih tebal, dia akan lebih
ya lebih solehah gitu ya, mungkin lebih menjaga diri, tidak mungkin tidak suka selfie, tidak ini eksis di medsos ya, dan lain sebagainya. Tapi perlu kita riset juga, ada juga tuh ya beberapa itu yang tetap saja gitu ya. Oke, ya itu sosial. Paradigma kualitatif. Ini tadi paradigma adalah daftar contoh perubahan dan pembentukan kata. Nah, ini secara bahasanya, tapi yang lebih tepat ini. Paradigma adalah suatu cara pandang memahami kompleksitas dunia nyata. Ya, jadi cara pandang memahami atau melihat dunia lah gitu ya. Dunia dan seisinya tentu saja gitu ya. Ketika kita melihat misalnya ini, melihat robot ini sekarang namanya Sophie kalau nggak salah ini, ya robot perempuan ini ketika kita kan melihat berbeda-beda, ada yang melihat, ah itu masih dongeng gitu, oh itu teknologinya masih lama, oh itu masa depan kita, oh ini ternyata bisa mengancam eksistensi dari manusia, tenaga kerja dan sebagainya. Tergantung paradigma kita gitu ya. Jadi cara berpikir, cara memandang. Nah, ini tadi positivisme, ada konstruktivisme, ada pragmatisme, subjektivisme, dan juga kritisisme. Nah, di kualitatif kita akan bicara tentang, jadi kualitatif itu adalah masuk ke dalam post-positivisme. Post itu artinya setelah, positivisme itu artinya adalah paradigma positivisme yang memandang kebenaran itu dia hanya satu dan diukur dengan alat tertentu yang tadi reliable. Nah, kalau pendapatnya ini diawali dari tokoh filsuf itu dari kalangan Frankfurt gini ya, dari Thomas Kuhn dan juga Clark R. Popper ya, dia sebenarnya peneliti-peneliti sosial ya, peneliti sosial. Jadi nanti gini, kalau positivism itu lebih ke arah eksak gitu ya, sementara post positivism itu lebih kepada sosial dan ekonomi, dia masuk ke sosial sebenarnya itu ya. Nah, argumentasinya memahami ilmu alam dengan manusia beda sekali. Manusia itu kan unik ya, manusia itu sangat unik sekali. Tindakan manusia juga tidak bisa diprediksi ya. Kenapa orang itu umpamanya orang-orang Jepang itu ada beberapa yang suka yang mereka itu bunuh diri ya, kamikaze dan sebagainya ya. Ontologi nanti dari segi critical realism dan juga triangulasi, nanti cara mencari sebuah kebenaran. Ini benar tidak kalau umpamanya para pekerja kantor yang ada di wilayah Kuningan, mereka lebih cenderung apa ya, misalnya mungkin consumerism ya, lebih konsumtif, atau mungkin mereka lebih mudah mengikuti perkembangan, atau mungkin mereka lebih update ya dan lain sebagainya. Atau mungkin kita pengen tahu mahasiswa kita aja lah ya, nggak usah ke prodi lain ya. Mahasiswa di prodi ekonomi syariah ini tadi apakah mereka itu soleh gitu ya, tapi mungkin IT-nya kurang gitu ya? Oh, belum tentu juga gitu ya. Kita lihatlah, kita buat penelitiannya. Atau mungkin prodi ekonomi syariah ini mungkin dia apa ya, oh lebih teratur, lebih rapi, atau suka berorganisasi, dan lain sebagainya gitu ya. Oke, ini banyak sekali di post positivism itu. Ini asumsi dasarnya tadi yang sudah saya sebutkan. Ya, jadi tentang fakta tidak bebas nilai, ya dia pasti bermuatan teori, kemudian juga beberapa aliran dari post positivismenya juga, ya. Ini tentang post positivism itu. Nah, kita akan belajar ini. Jadi dalam kualitatif ini ada interaktif dan non interaktif. Kita akan belajar tentang etnografi, ya, kemudian nanti lebih spesifik yang di dunia digital itu adalah netnografi. Tinggal tambah N saja, jadi netnografi. Jadi etnografi berbasis internet. Fenomenologi ada case study, ada grounded theory, ada criticism studies. Nanti ada analisis konsep dan juga analisis sejarah. Nah, ini metode-metode yang akan kita pelajari. Minimal yang merah ini, karena waktu kita agak terbatas. Etnografi, kemudian ada historical studies atau historiografi, kemudian ada grounded theory studies, ada case studies, ya, dan juga nanti ada action research studies, nanti ada usul fikih and makosid studies yang menjadi kekhasan, ya. Minimal itu ada ini.
ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 ini kita akan pelajari termasuk nanti ada etnografi dan juga maqasidus syariah yang paling penting dalam metode penelitian kualitatif. Wah, di saya udah 9.47, 9.50. Berarti ini nanti kita akan belajar ya, ini fenomenologi kita akan belajar, kemudian etnografi kita akan belajar, kemudian juga ini metode etnografinya, ada case study-nya, ada apa, kemudian ada historical studies-nya, kemudian ada grounded theory, ya, kemudian juga ada document study, ada natural observation, ya, kemudian ada penelitian naratif, ada action research, ya, kemudian ada lagi Islamic studies, ini yang kita akan pelajari dari mulai usul fikih approach, kemudian istimbat dan istidlal, ada maqasidus syariah approach, ya, ini beberapa contoh yang sudah digunakan dalam sebuah riset dan juga penelitian. Nanti kita akan belajar bersama-sama dalam 6 pertemuan ke depan. Oh, ini sudah ada yang tadi. Terima kasih yang sudah hadir. Govi, Salsa, Hanifa, Firda, Tasya, Irsyad, Aulia, Alia, Burhan, Tengku, ada Hamidatul Zahra, Aditya, Zikri, Talita, Haris, Wina, Farah, ada Ria, Dia Zahra, Khairiyah, Ahmad Muzaki, Salwa, Adinda, kemudian oh ini ada nyambung lagi ya. Ada lagi siapa lagi nih? Oh, Khairiyah, Farhan, Sultan, Iza, Afda, Muhammad, Sabrina, Satrio, Bramasta, Kahfi, Umar, Faresta, dan Farah. Terima kasih. Itu dari saya dan kita bisa diskusi lebih detail lagi terkait dengan metode penelitian khususnya nanti ada yang mau masuk ya, kasihan sekali nih. Udah mau habis. Tadi keluar-keluar ini ada Irsyad ya yang keluar-keluar ya. Bukan keluar-keluar sengaja sih, terlempar bahasanya sekarang itu. Oke. Ya, karena jaringan. Maklum ini problem negara berkembang kalau kata Pak Ahmad tuh. Baik, terima kasih. Masih ada waktu, saya berikan waktu dalam ini 47, 50, 15 menit untuk kita bisa diskusi. Kalau ada yang mau bertanya silahkan ditanyakan. Insya Allah nanti akan saya jelaskan ya sesuai dengan kemampuan saya. Boleh bertanya terkait dengan kontrak perkuliahan ataupun juga nanti dari sisi konten di metode penelitian ya khususnya yang kualitatif. Oke, saya silakan untuk bertanya. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih untuk Muhammad. Muhammad siapa nih? Agak ketutupan tulisannya. Nggak apa-apa. Ya, memang beginilah negara berkembang kan kadang suka begini. Jadi iya, kita 16,95 km. Iya. Oke, saya berikan kesempatan untuk yang bertanya terkait dengan ini. Silahkan. Ada yang mau nanya nggak nih?